Pokemon adalah monster menarik yang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebagian besar dari mereka bahkan dapat berubah bentuk dan berevolusi menjadi Pokemon yang lebih baru dan lebih kuat. Persyaratan untuk evolusi dapat berkisar dari sekedar menaikkan level Pokemon. Setiap generasi permainan biasanya memperkenalkan metode evolusi baru, dan Pokemon Diamond and Pearl adalah yang pertama yang memungkinkan Pokemon tertentu berevolusi setelah mempelajari jurus tertentu. Mungkin tidak mudah untuk mengetahui Pokemon mana yang berevolusi dengan cara ini pada awalnya, dan mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Yanma. Yanma pertama kali diperkenalkan di Pokemon Gold and Silver sebagai salah satu dari sedikit Pokemon tipe bug tanpa evolusi kayak Pinsir atau Suckle. Meskipun cepat, Yanma selalu dianggap sebagai salah satu Pokemon terlemah dari generasi kedua. Tetapi evolusi baru di generasi keempat akan membuatnya menjadi anggota tim yang jauh lebih layak. Yanma dapat berevolusi menjadi Yanmega yang kuat setelah mempelajari Ancient Power. Yang aneh, karena jurus ini sebenarnya diperkenalkan di generasi kedua bersamaan dengan Yanma. Tetapi Pokemon tersebut tidak dapat mempelajarinya dengan naik level hingga Pokemon Diamond and Pearl masuk. Aipom. Aipom adalah Pokemon generasi kedua lainnya yang akhirnya menerima bentuk evolusi di generasi keempat. Seperti Yanma, monyet nakal ini tidak pernah dicari karena kekuatannya, tetapi evolusinya membuatnya jauh lebih menarik untuk ditangkap dan dilatih. Double Hit diperkenalkan sebagai jurus baru di Pokemon Diamond and Pearl, dan Aipom dapat mempelajarinya mulai dari level 32. Ambipom adalah Pokemon yang jauh lebih kuat yang mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan speed dan statistik attack-nya yang tinggi. 2 ekor lebih baik daripada 1. Tangela. Tangela adalah salah satu dari banyak Pokemon dari Kanto yang awalnya tidak berevolusi tetapi kemudian berevolusi. Sementara Ancient Power diperkenalkan pada generasi kedua, Tangela tidak dapat mempelajarinya hingga Pokemon Diamond and Pearl dirilis pada tahun 2006. Tangrowth sendiri tetap bertipe Grass dan menggunakan statistik defense dan special attack-nya yang tinggi untuk menyerap kerusakan dan gerakan seperti Power Whip untuk memusnahkan targetnya. Lickitung. Seperti Tangela, Lickitung adalah Pokemon generasi pertama lainnya yang tidak dapat berevolusi hingga generasi keempat. Lickitung sebenarnya nggak yang diharapkan juga untuk berevolusi. Tahu sendiri gimana dirinya dilihat oleh kebanyakan orang. Lickitung adalah satu-satunya Pokemon yang perlu mengetahui rollout sebelum dapat berevolusi. Dan Pokemon ini mulai mempelajarinya di level 6 di Diamond and Pearl. Sulit untuk menangkap Lickitung di level serendah itu sebenarnya ya. Jadi kamu mungkin perlu membawanya ke move tutor atau mengembangbiakannya dari level 1, sehingga kamu dapat mempelajarinya lebih awal dan memiliki liki-liki saat Lickitungmu mencapai level 8. Clobbopus. Generasi berikutnya biasanya menyertakan setidaknya 1 Pokemon baru yang memerlukan serangan tertentu untuk berubah bentuk. Clobbopus diperkenalkan di Pokemon Sword and Shield dan dapat berevolusi menjadi Grapploct setelah mempelajari Taun. Clobbopus dan Grapploct terlihat seperti Pokemon bertipe Water, tetapi sebenarnya mereka adalah Pokemon bertipe Fighting yang dapat memberikan banyak kerusakan dengan tentakel mereka yang kuat. Clobbopus mempelajari Taun di level 35, jadi mungkin butuh waktu lama untuk berevolusi. Tetapi itu sepadan setelah pemain akhirnya memiliki Grapploct di tim mereka untuk mengalahkan apapun yang menghalangi jalan mereka. MGR. Pokemon Diamond and Pearl secara mengejutkan memperkenalkan banyak evolusi akhir untuk beberapa Pokemon, tetapi juga menghadirkan beberapa Pokemon bayi baru yang akan berevolusi menjadi Pokemon favorit penggemar lama. MGR diperkenalkan pada generasi keempat dan berevolusi menjadi Mr. Mime setelah mempelajari Mimic di level 32. Proses evolusinya sama di Pokemon Sword and Shield, kecuali pemain akan melihat Galarian Mr. Mime ya di tim mereka, bukan yang asli. Bonsly. Seperti MGR, Bonsly adalah baby Pokemon baru yang diperkenalkan di Pokemon Diamond and Pearl sebagai pra-evolusi Sudowoodo. Pokemon bayi tipe Rock ini juga berevolusi setelah mempelajari Mimic, tetapi Bonsly mampu mempelajarinya sebelum mencapai level 20. Bonsly tidak memerlukan waktu yang lama seperti Pokemon lain untuk mempelajari jurus yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Sudowoodo umumnya dikenal sebagai Pokemon imitasi, jadi ya masuk akal jika Mimic menjadi jurus penting bagi Bonsly untuk berevolusi. Piloswine. Lebih banyak Pokemon yang berevolusi setelah mempelajari Ancient Power daripada jurus lain dalam series ini. Tetapi Piloswine adalah satu-satunya Pokemon tahap kedua yang menerima evolusi terakhir setelah mengetahui move tersebut. Piloswine mampu berevolusi menjadi Mamoswine yang sangat kuat.
Pemain mungkin harus melakukan sedikit kerja keras untuk membantu Piloswine mempelajari Ancient Power karena secara teknis ia tidak mempelajari jurus tersebut dengan naik level. Itu adalah salah satu dari 6 jurus yang dapat dipelajari Pokemon ini setelah menetas dari telur. Jadi strategi terbaik adalah membawa Piloswine ke move tutor terdekat. Minta ia mempelajari kembali Ancient Power, lalu naikkan satu level lagi untuk menambahkan raksasa Mamoswine ke dalam tim kalian. Dunsparce. Selama ini Dunsparce dianggap sebagai salah satu Pokemon terlemah setelah pertama kali diperkenalkan di Pokemon Gold and Silver. Statistiknya yang rendah, ya terutama speednya ya, selalu menjadikan Dunsparce salah satu Pokemon generasi kedua yang paling tidak layak untuk pelatih kompetitif. Tetapi Pokemon Scarlet and Violet memberikan evolusi baru untuk membantunya menjadi lebih populer. Sejujurnya, Dunsparce tidak jauh lebih kuat dari bentuk sebelumnya, tetapi memungkinkan pemain memiliki beberapa opsi strategis untuk dijelajahi. Dunsparce dapat berevolusi menjadi salah satu dari 2 bentuk Dunsparce yang berbeda, 2 segmen ataupun bentuk 3 segmen yang sangat langka setelah mempelajari Hyper Drill di level 32. Girafarig. Pokemon Scarlet and Violet melakukan pekerjaan fenomenal dengan memberikan evolusi baru bagi Pokemon favorit penggemar, termasuk Girafarig ini. Pokemon bertipe normal dan psychic ini dengan cepat menjadi salah satu Pokemon generasi kedua terpopuler dengan desain dan kombinasi tipe yang unik. Tetapi tanpa evolusi ya, Pokemon ini tidak banyak digunakan dalam pertempuran. Girafarig dapat berevolusi menjadi Farigiraf setelah mempelajari Twin Beam di level 32. Serangan ini pertama kali diperkenalkan di generasi ke-9 itu sendiri, dan Girafarig beserta evolusinya adalah satu-satunya Pokemon yang mampu mempelajarinya. Poipole. Pokemon Sun and Moon memperkenalkan spesies Pokemon baru yang dikenal sebagai Ultra Beast yang datang dari dimensi lain melalui Ultra Wormhole. Sequel game tersebut, Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon membawa 4 Ultra Beast baru ke dunia, termasuk Poipole bertipe Poison yang mungil. Pemain diberikan Poipole di Ultra Sun dan Ultra Moon, jadi ya setidaknya pemain tidak perlu khawatir untuk menangkapnya. Ya masalahnya levelnya adalah 20 saat pemain menerimanya. Jadi seperti Piloswine, pemain harus membawa Ultra Beast ini ke Move Tutor untuk membantunya mengingat gerakan yang berharga dan berevolusi menjadi Naganadel setelah naik satu level lagi. Steenee. Salah satu Pokemon terpopuler dari permainan tersebut adalah Sharina, Pokemon bertipe Grass yang berevolusi dari Steenee setelah mempelajari jurus Storm. Steenee bukanlah Pokemon langka, dan ia dapat mempelajari Storm mulai dari level 28. Pemain perlu mempertahankan Steenee di tim mereka untuk sementara waktu, dan memiliki Sharina di tim pemain akan lebih mudah untuk menginjak-injak peluang kemenangan lawan mereka. Dan itulah beberapa Pokemon yang berevolusi dengan jurus atau kekuatan tertentu. Jika ada yang ketinggalan, boleh tambahkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.